Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada di Indonesia, di seluruh Nusantara ini, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah sebuah momen di mana Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membersihkan diri. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalamnya terdapat beberapa fasilitas-fasilitas yang disampaikan oleh Allah untuk diamalkan oleh kita sebagai hambanya. Begitupun yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya kita sebagai umat muslim melaksanakan dan berlomba-lomba untuk mengisi bulan suci Ramadan. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, yang tidak mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Siapa mereka? Dalam ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini adalah kumpulan orang beriman. Artinya di sini ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada pesan untuk silaturahim. Artinya dalam bulan Ramadan adalah bulan silaturahim, bagaimana kita bisa berkumpul bersama, kemudian menyambung hati yang mungkin selama ini terputus, sehingga menjadi penyebab amal-amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam silaturahim ini ada kadang kondisi-kondisi yang dimunculkan sehingga seseorang tidak mendapatkan nilai daripada silaturahim itu sendiri. Ada kadang pertemuan yang dilakukan karena ingin mendapatkan pujian dari kawan-kawannya yang lain. Ya, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah yang pertama. Kawan-kawan Jackmania dimanapun berada di seluruh Nusantara, kita lanjut dari bahasan kita tadi, bahwa orang yang merugi itu selanjutnya adalah mereka yang tidak melaksanakan ibadah di dalam bulan puasa. Terambil dari isyarat ayat, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian itu berpuasa. Puasa disebutkan di sini adalah satu dari sekian banyak ubudiyah yang dilakukan. Nah, mereka yang tidak melakukan ubudiyah ini tentu saja akan merugi di bulan suci Ramadan. Lalu yang selanjutnya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan dari orang-orang sebelum kalian. Ini memberikan isyarat kepada kita di bulan Ramadan ini pandai membaca, pandai menganalisa, sehingga kejadian-kejadian yang ada itu bisa dijadikan sebagai patokan dalam melangkah untuk kehidupan kita selanjutnya, bahkan untuk bisa dijadikan sebagai standar, sehingga apa yang kita capai hari ini dengan mempelajari masa lalu, mempelajari hal-hal yang ada, itu kemudian bisa meningkatkan kapasitas, bisa meningkatkan power, dan bisa meningkatkan kinerja yang ada pada diri kita dan pada
instansi dan kelompok kita. Lalu yang kemudian adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, ini adalah orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujung dari setiap apa yang dilakukan adalah mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami bahwa takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kapasitas pekerjaan kita, background kita, keseharian kita, semuanya bermuara pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira yang menjadi dasar orang-orang yang masuk bulan suci Ramadan yang akan mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian kalau tidak mampu melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Allah, maka akan menjadi orang yang merugi sepanjang bulan Ramadan, bahkan bisa jadi di luar bulan Ramadan. Kawan-kawan Jackmania dimanapun berada, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan Jackmania yang diwakili oleh Ed Rizky Sab. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan ketika ada kerabat yang meninggal dan memiliki utang puasa? Pertanyaan ini jawabannya adalah harus mengganti daripada puasa yang ditinggalkannya sebanyak hari yang ditinggalkan. Itu kurang lebih nilainya 1 mud. Kalau dikonversi dalam hitungan kilogram, itu mungkin sekitar 0,6 kilogram per hari yang ditinggalkan. Itu secara fikih. Nah, kalau ini meninggal kemudian pada saat dia meninggalkan puasanya karena uzur, ya, ada halangan syar'i, lalu kemudian dia meninggal dalam kondisi itu, maka puasa yang ditinggalkannya itu tidak wajib untuk diselesaikan, tidak wajib untuk dikeluarkan fidyah. Tapi manakala uzur yang didapatinya, lalu kemudian dia sembuh dari uzurnya dan dia punya kemampuan untuk membayar utangnya, tapi dia tidak membayarnya atau belum membayarnya, maka itu yang diberlakukan untuk diganti dengan mud dari keluarga yang ditinggalkannya, ya. Jadi demikian kira-kira kurang lebih jawaban dari pertanyaan ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Kawan-kawan Jackmania dimanapun berada di seluruh Nusantara Republik Indonesia, bahkan di luar negeri, kesimpulan daripada orang-orang yang merugi selama memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama adalah mereka yang tidak menyambung silaturahim. Karena silaturahim atau hubungan yang terputus, ada benci antara satu dengan yang lain, itu menyebabkan amal-amal itu tertolak. Amal-amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekalipun ada dendam di antara kita, maka sambung silaturahim. Lalu yang kedua, upayakan sepanjang momentum bulan Ramadan, laksanakan ibadah, terutama ibadah puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mengikuti ibadah-ibadah yang lain, karena janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melakukan itu akan mendapatkan kebaikan. Lalu kalau ditinggalkan tentu saja akan merugi. Lalu yang ketiga, banyak-banyaklah membaca sejarah
atau membaca situasi, sehingga dengan demikian kita mampu mengambil pelajaran berharga untuk peningkatan kualitas baik diri kita maupun kelompok kita maupun tim kita, sehingga insya Allah bisa lebih baik dari hari ini ke hari esok. Hari esok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Lalu yang terakhir adalah agar supaya mendapatkan ketakwaan dari seluruh apa yang kita lakukan. Nah, kalau tidak mendapatkan itu, maka tentu akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian dari uraian kesimpulan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yang tidak maksimal melaksanakan perintah Allah dalam ayat-ayat Allah. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.